Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Olivia dari kelas 12 MIPA D. Di sini saya akan membahas perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Sebelum mengetahui perbedaannya, apakah kalian tahu apa itu sel volta dan sel elektrolisis? Sel volta adalah jenis sel elektrokimia yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai. Rangkaian sel ini ditemukan oleh ilmuwan asal Italia bernama Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Sementara itu, sel elektrolisis adalah jenis sel elektrokimia yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi kimia melalui penguraian senyawa elektrolit. Contoh, proses penyepuhan emas. Sel ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Michael Faraday. Terdapat beberapa perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. 1. Jenis muatan elektroda. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Sementara itu, pada sel elektrolisis, anoda bermuatan positif dan katoda bermuatan negatif. Hal itu karena elektroda anoda dihubungkan dengan kutub positif power supply dan elektroda katoda dihubungkan dengan kutub negatif power supply. 2. Jenis reaksi. Pada sel volta, reaksi bisa berjalan spontan tanpa adanya energi listrik dari luar, yakni murni melalui peristiwa reduksi oksidasi. Hal itu bisa dilihat dengan menyalanya lampu tanpa adanya power. 3. Ada tidaknya jembatan garam. Pada rangkaian sel volta, terdapat jembatan garam yang berfungsi untuk menjaga muatan cairan elektrolit agar tetap netral. Jika cairan elektrolit netral, maka proses redoks bisa berjalan secara terus-menerus hingga dihasilkan arus listrik. Sementara itu, pada sel elektrolisis tidak terdapat jembatan garam karena sumber energi listriknya berasal dari luar, yaitu power supply. Sumber arus listrik itulah yang mengakibatkan pergerakan ion-ion di dalam cairan elektrolit. Ion-ion negatif akan bergerak mendekati anoda dan ion-ion positif akan bergerak mendekati katoda. 4. Potensial sel standar. Sel volta memiliki potensial sel standar positif. Hal itu karena sel ini bisa berlangsung secara spontan. Potensial standar itu bisa dilihat di daftar deret volta. Sementara itu, sel elektrolisis memiliki potensial sel standar negatif. 5. Arah aliran elektron. Seperti yang kita ketahui bahwa sel volta bisa berlangsung secara spontan melalui peristiwa redoks. Peristiwa ini memicu aliran elektron dari anoda yang bermuatan negatif menuju katoda yang bermuatan positif. Pada sel elektrolisis, elektron dihasilkan oleh sumber arus listrik atau power supply yang mengalir menuju katoda. Dari katoda, elektron mengalir melalui larutan elektrolit menuju ke anoda yang bermuatan positif. 6. Perubahan energi. Pada sel volta, mula-mula terjadi reaksi kimia yang menyebabkan aliran elektron dari anoda ke katoda. Selanjutnya, aliran elektron itu akan menghasilkan kuat arus listrik. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Pada sel elektrolisis, mula-mula sel dialiri arus listrik yang mengakibatkan aliran elektron dari power supply menuju ke katoda, sehingga elektroda ini bermuatan negatif. Akibatnya, ion-ion positif dari cairan elektrolit akan bergerak mendekati katoda dan kemudian mengalami reduksi. Sementara itu, ion-ion negatif akan bergerak mendekati anoda dan kemudian mengalami oksidasi. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. 7. Kegunaan. Sel volta digunakan sebagai sumber arus listrik dalam bentuk baterai pada perangkat elektronik seperti radio, remote TV, mainan anak, dan sebagainya. Sementara itu, proses elektrolisis biasa digunakan untuk melapisi suatu logam agar terlihat mengkilap. Misalnya proses penyepuhan pada emas yang telah pudar warnanya, memurnikan logam dari pengotornya,
dan pembuatan beberapa jenis gas untuk skala industri. Cukup sekian materi yang saya bahas. Sekian, terima kasih.